Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara bagaimana mengecek apakah kita terpanggil untuk PPG tertentu dalam jabatan. Seperti biasa kita masuk di gtkbelajar.kemdikdasen. Kemudian masuk boleh juga di ppgsimpkb.id. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di sini ada yang belum lengkap, misal kita lengkapi terlebih dahulu di biodata diri supaya ini tandanya checklist ya, checklist hijau. Nah, di sini kita klik lengkapi saja. Kemudian, nah di sini ternyata ada di pilihan disabilitas ini belum diisi. Nah, kita klik, kita kalau misalnya tidak ada saja kita sebut karena memang tidak menyandang disabilitas. Ya, nah ini untuk penghasilan ini disesuaikan saja. Kita scroll ke bawah mana yang kira-kira belum terisi, yang seharusnya diisi, apalagi ada tanda bintangnya ya. Kalau yang tidak ada tanda bintang seperti ini sebetulnya diisi atau tidak diisi pun ini jadi opsional. Jadi kita klik simpan. Nah, di sini perubahan berhasil disimpan. Ini sudah hijau semua. Oke ya, nah ini sudah hijau. Kemudian di perpal ijazah ini sebelumnya memang sudah ditutorialkan bagaimana untuk verifikasi dan perpal ijazah. Ya, ini statusnya sudah lengkap. Ada checklist hijau dan biodata diri, informasi perpal ijazah, bidang studi PPG sudah hijau semua. Kemudian klik ajukan pendaftaran. Apakah yakin? Klik checklist, kemudian ajukan. Nah, di sini sudah tersedia notifikasi bahwa kita sudah mengajukan dan bersedia ditetapkan sebagai peserta PPG tertentu tahun 2025. Jadi untuk Bapak Ibu silakan menunggu informasi lapor diri, nanti ada lini masanya ya. Kita cek di sini sudah tahu nama, kemudian LPTK ya, dan identitas kita yang lainnya di sini sudah. Kita klik satu-satu boleh untuk mengetahui, kita klik jadwal. Jadwal di sini kita scroll, kita baca-baca informasi yang tertera pada fitur ini. Nah, di sini ada lini masanya, jadwal penyelenggaraannya, jadi mulai pemanggilan, lapor diri, pembelajaran, ini sudah tertera. Pemanggilan ini dimulai 18 sampai 17 Mei ya 2025, lapor diri 22 Mei sampai 1 Juni. Ini lapor diri berarti nanti ini tanggal 9 saya buat video ini, jadi belum masuk di kategori lapor diri. Kemudian pembelajaran mandiri baru nanti dimulai. Kemudian masuk ruang GTK. Nah, di sini nanti kita belajar. Biasanya disediakan di diklat, di menu diklat ada LMS-nya. Ya, jadi kalau sudah diberikan notifikasi seperti ini, Bapak Ibu silakan dicek-cek siapa tahu ada perubahan informasi. Tapi kalau lini masa yang sudah tadi ditentukan itu ya. Nah, ini bisa login menggunakan akun belajar ID nanti di LMS ketika pembelajaran sudah dimulai. Untuk lapor diri ya, ini dimulai dari 22 Mei sampai 1 Juni tadi ya, jadi belum masuk waktunya karena ini tanggal 9. Kita klik menu lapor diri, kita lihat pilihannya di sini untuk lapor diri. Tadi kita lihat ada di LPTK-nya adalah Universitas Bengkulu ya. Nah, ini informasinya bisa diklik di sini ya. Ini masih ada dalam tahap pengembangan ya. Nah, kita cek lagi di sini ya. Pokoknya kalau sudah tersedia seperti ini, sudah bersedia, ini tahap yang awal, yang pertama ya. Ini saja yang paling penting untuk di tanggal rentang sebelum tanggal 22 ini. Konfirmasi kesediaan ya, bahwa kita bersedia untuk mengikuti PPG tertentu dalam jabatan ya. Untuk lapor diri diingatkan kembali 22 Mei sampai 1 Juni 2025. Kemudian untuk ketentuan lapor dirinya bisa dibaca di bawah ya. Yang harus kita persiapkan nanti untuk lapor diri itu dimulai dari fakta integritas ya, kemudian biodata itu biasanya disesuaikan dengan PD Dikti-nya, sesuai format PD Dikti. Dan biasanya masing-masing LPTK juga memberikan template-nya. Nah, ini ya informasinya, boleh kita kopikan atau di screenshot boleh. Ini kita kopikan, kita kirimkan ke WA misalnya untuk mengingat, atau boleh disimpan gambar supaya nanti yang harus kita persiapkan ini dapat kita
buat jauh-jauh hari ya, kita persiapkan gitu. Tapi jangan sampai nanti masa berlaku suratnya pada saat lapor diri sudah tidak berlaku. Boleh dibuat sekarang-sekarang ini karena biasanya SKCK dan lainnya itu berlakunya ada ketentuannya ya. Tapi kalau menurut saya mending nanti dibuat pada saat mendekati tanggal penentuan di lapor diri. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini di Universitas Bengkulu tadi. Nah, kita cek karena memang yang bersangkutan ini masuk di Universitas Bengkulu. Nah, di sini belum tersedia ya fitur untuk lapor diri. Nah, ini belum muncul di berita ini. Nanti ketika di tanggal itu sudah jatuh temponya, maka beritanya atau linknya akan tersedia di LPTK ini, di universitas yang memang kita ditempatkan di menjadi mahasiswa di situ. Nah, itu mungkin informasi dari bagaimana persiapan PPG bagi guru tertentu dalam jabatan. Nah, ini yang paling penting dipersiapkan ini saja ya. Informasi ini boleh di-share ya ke yang bersangkutannya atau kita simpan sebagai gambar. Nanti dipersiapkan 11 file ini supaya nanti begitu di tanggal ini kita sudah siap untuk melakukan tahapan lapor diri di LPTK masing-masing. Perlu diperhatikan LPTK masing-masing itu sesuai dengan kampusnya masing-masing. Di bagian depan tadi ada ya kampus kita di mana. Mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk LPTK-nya. Biasanya ada juga beberapa perubahan. Yang penting kita rajin-rajin untuk mengecek SIM PKB kita, apalagi sudah mendekati lapor diri. Dan yang paling penting sekali adalah membuat pernyataan ketersediaan diri untuk bebas narkoba dan sebagainya. Ini dibuatnya di puskesmas boleh, RSUD setempat, kepolisian, BNN. Ini ya ketentuan untuk melakukan lapor diri. Gitu ya. Nah, ini nanti mulai belajar berarti dimulai tanggal 6 Juni sampai 18 Juli. Berarti sekitar berapa bulan tuh ya. Nah, ini yang penting, yang paling utama adalah ini sudah terchecklist semua dan statusnya di sini sudah syarat sudah dilengkapi, pendaftaran diajukan, sudah ada tanda ini. Mungkin itu informasi singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.